Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com bersama saya Dewi Rati. Mitra Buana dan pendengar, Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini Selasa 22 Juli 2025 membahas tema mengenal layanan rawat inap jiwa Alamanda Perekat Jiwa. Dan hadir di studio ya tamu istimewa kita Mitra Buana. Ya biasanya Pak Dokter ya, ini juga dokter, tapi ini sangat-sangat spesial dan juga sangat istimewa. Beliau adalah Direktur RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Joko Haryono MKes. Dan tentunya Mitra Buana, siang hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk berinteraktif langsung melalui line telepon di 02718900799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan Anda juga bisa menyimak live talk show kesehatan siang hari ini bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen melalui live streaming Instagram di @rssp Sragen atau Instagram dari Rumah Sakit Suhadi Prijonegoro Sragen dan juga channel YouTube Buana Asri TV. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini yang sangat spesial dan sangat istimewa. Selamat pagi Pak Dr. Joko Haryono. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Selamat siang. Tapi selamat pagi terus pokoknya. Iya, soalnya masih terasa dingin Pak. Iya masih. Cuacanya dingin siap. Ya. Jadi ini ya, beliau adalah Direktur RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Joko Haryono MKes. Dan Mitra Buana, seperti yang Dewi sampaikan tadi ya, bahwa tema kita siang hari ini adalah mengenal layanan rawat inap jiwa Alamanda Perekat Jiwa. Nah, ini pasti Mitra Buana dan juga masyarakat Sragen ya bertanya-tanya, apakah ada ini di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen ini ada satu bangsal ataupun rawat inap yang namanya Alamanda Perekat Jiwa. Alamanda kemudian Perekat Jiwa. Nah, ini ternyata Alamanda Perekat Jiwa ini adalah atasi gejala agar tetap bermartabat dan berdaya dengan pelayanan komprehensif kesehatan jiwa. Nah, nanti akan dijelaskan secara detail ya oleh Pak Dokter ini ya, juga selaku Direktur RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Baik, langsung saja Pak Dokter. Terima kasih sudah hadir juga ini ya di studio kami Pak Dokter. Nah, ini Alamanda Perekat Jiwa, mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya. Ini mungkin masyarakat juga masih belum begitu mengenal ya Pak Dokter. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah mengundang kami. Senang kali bisa berbagi informasi di siang hari ini. Begini Mbak Dewi, untuk Alamanda adalah layanan rawat inap khusus bagi pasien warga dengan gangguan kesehatan jiwa, yang mana pasien tersebut membutuhkan perawatan secara intensif dan aman yang jelas di dalam lingkungan rumah sakit. Nama Alamanda sendiri itu adalah suatu singkatan Mbak Dewi. Ya, itu tadi sampaikan Mbak Dewi, itu atasi gejala agar tetap berdaya, bermartabat dan berdaya. Iya. Sedangkan Alamanda sendiri bukan hanya sekedar nama, itu mengandung filosofi ternyata. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Dan harapan layanan yang humanis, hangat, dan mendorong pemulihan menyeluruh dari segi fisik, psikis, dan sosial dari pasien tersebut. Kemudian unit layanan ini sendiri dilengkapi dengan fasilitas dan SDM yang profesional. Kami sudah ada 2 psikiater, kemudian ada psikologi klinis, sama perawat jiwa yang sudah terlatih. Gitu. Jadi ini Alamanda Perekat Jiwa. Ini yang
pelayanan yang humanis, hangat, dan mendorong pemulihan menyeluruh dari fisik, psikis, dan sosial. Jelas, ya. Memang ini pasiennya juga luar biasa ya Pak ya, berbeda berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Iya gitu. Nah ini menarik sekali ya Pak Dokter ya. Nah ini bisa dijelaskan nih jenis gangguan jiwa yang bisa ditangani di Alamanda ini apa saja Bapak? Baik Mbak Dewi, insya Allah untuk layanan Alamanda sendiri meliputi beberapa kegiatan, yaitu penanganan gangguan jiwa berat Mbak Dewi bisa kita tangani. Itu contohnya adalah skizofrenia, kemudian ada gangguan bipolar, mungkin sudah pada tahu ya, kemudian depresi berat maupun gangguan psikosis sendiri. Kemudian kami juga melayani pemulihan dan reintegrasi sosial. Itu maksudnya agar pasien tidak hanya stabil secara klinis, tapi juga dapat kembali berdaya di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat. Gitu, iya. Dan lagi kami membuka layanan 24 jam, termasuk untuk kondisi darurat jiwa, dengan hotline Alamanda di nomor cantik, yaitu WA-nya adalah 0822 6161 6008. Wah, mungkin Mbak Tiwi ingat dulu ada Saras 008. Iya betul Bapak. Kita Waras 008 Mbak Tiwi. Wah gitu ya, pembasmi kejahatan kalau ini pembasmi kesehatan jiwa agar tetap waras. Iya. Iya, terima kasih Pak Dokter ya. Nah, sangat menarik sekali ya Mitra Buana. Ternyata layanan di Alamanda ini sungguh luar biasa ya. Ternyata ini melayani penanganan gangguan jiwa berat, pemulihan dan reintegrasi sosial, dan juga membuka layanan 24 jam dengan menghadirkan WA ya atau WhatsApp ini para masyarakat yang mungkin ingin melaporkan ada kondisi darurat jiwa, ini bisa menghubungi hotline Alamanda di nomor WhatsApp 0822 6161 6008. Wah, 6008. Siap. Iya. Nah ini Pak Dokter, apakah layanan ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum? Kalau bisa, ini bagaimana proses masuknya? Ya Mbak Tiwi, tentu bisa diakses secara umum. Nah, layanan rawat inap jiwa Alamanda di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen itu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Layanan ini terbuka untuk pasien umum dan pasien BPJS, peserta BPJS maupun rujukan dari berbagai instansi terkait. Kemudian ada beberapa jalur masuk layanan ini, yaitu pertama datang langsung ke rumah sakit yang diantar oleh keluarga maupun kadang pendamping pasien atau masyarakat sekitar, dan juga rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit di wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan juga bisa melalui dinas sosial atau Satpol PP, dan khusus ini adalah untuk penanganan pasien yang terlantar, yang ODGJ tanpa identitas, kemudian atau pasien dengan kondisi krisis jiwa yang ditemukan masyarakat di ruang publik. Dan dalam kondisi gawat darurat jiwa, pasien bisa langsung datang ke IGD RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen dan akan ditangani oleh tim siaga krisis jiwa 24 jam. Dan untuk proses masuknya sendiri nanti dimulai dari screening, teman-teman di IGD akan diperiksa, di asesmen medis, dan akan menentukan apakah pasien tersebut nanti masuk perlu rawat inap atau bisa rawat jalan. Kemudian dievaluasi, kelanjutannya dievaluasi secara kelanjutan oleh teman-teman psikiatri. Jadi ada rangkaiannya seperti itu. Nah ini ya Mitra Buana, jadi layanan rawat inap jiwa di Alamanda RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi bisa pasien umum, peserta BPJS maupun rujukan dari berbagai instansi terkait seperti melalui dinas sosial dan juga Satpol PP, seperti itu Mitra Buana. Jadi memang luar biasa sekali ya untuk layanan Alamanda Perekat Jiwa di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen ini. Nah ini Bapak, harapan RSUD Sragen melalui layanan Alamanda ini? Bismillah, insya Allah harapan dari Rumah Sakit RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen sendiri dengan adanya layanan Alamanda Perekat Jiwa ini adalah menjadi pelopor pelayanan kesehatan jiwa yang holistik dan inklusif dan bermartabat
di Kabupaten Sragen. Di samping itu kami juga ingin masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesehatan jiwa tersebut. Iya. Sehingga tidak ada lagi rasa malu, rasa takut, kemudian ada atau stigma saat mencari pertolongan. Kami juga berharap pasien dengan gangguan jiwa tidak lagi disisihkan atau dikucilkan, iya. Tetapi diterima dan didukung oleh dalam proses pemulihannya. Dan keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam membangun ekosistem yang peduli terhadap kesehatan mental sendiri. Dan Alamanda bukan hanya tentang perawatan medisnya Mbak Tiwi, tapi tentang mengembalikan harapan, menguatkan daya dan menjaga martabat manusianya. Berarti ini ya. Makanya jadi, tadi perekat jiwa kan komprehensif, disitulah komprehensifnya. Komprehensifnya di situ ya. Jadi tidak hanya dirawat udah selesai enggak, tapi masih keberlanjutannya ada. Betul sekali. Wah, pokoknya luar biasa ini untuk layanan Alamanda Perekat Jiwa. Nah, ini untuk Mitra Buana ataupun pendengar Radio Buana Asri Sragen yang ingin berinteraktif bersama kami ya, bisa melalui line telepon kami di 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947, atau bisa menuliskan komentar Anda melalui Instagram ya di @rssp_sragen. Nah, ini silahkan Anda yang mengikuti live siaran kami ya di Instagram. Bapak, ini ada WhatsApp yang masuk di WA kami ya. Siap. Nah, ini, selamat siang Pak Dokter. Dengan adanya stigma negatif gangguan jiwa, apakah RSUD tidak khawatir terkait berkurangnya pasien karena masyarakat takut untuk berobat di RSUD karena sekarang ada bangsal jiwa tersebut? Masih pertanyaan ini sering juga ditanyakan kalau kami waktu sosialisasi. Iya. Kita bismillah aja ya, niat kita hanya untuk menolong saudara kita yang terkena gangguan jiwa. Kita harus berani mengambil, ini memang berisiko, tapi insya Allah dengan kita tadi sudah persiapkan dari sisi Sarpras, EDM, insya Allah juga sosialisasi terus menerus ke masyarakat. Iya. Dan nanti ada pemahaman dari masyarakat bahwa warga yang terkena gangguan jiwa itu juga harus kita perhatikan. Nanti kalau kita nggak berani seperti itu, nggak, kasihan juga kan saudara-saudara kita di Kabupaten Sragen juga lumayan banyak kasusnya, sehingga kita harus berani melangkah. Semua itu pasti berisiko, tapi insya Allah tetap saya percaya diri akan masyarakat juga akan mengerti, dan tadi yang ditakutkan nanti pengaruh terhadap pasien yang lain turun itu udah urusan ke belakang lagi nanti. Gitu. Nah, ini ya yang sudah bertanya tadi sudah dijawab sama Pak Dokter. Nah, ini memang tidak khawatir ya dengan berkurangnya pasien itu tadi. Dan ini Pak Dokter ada lagi WA yang masuk ya. Bagaimana langkah RSUD dalam mengenalkan perawatan bangsal jiwa ini ke masyarakat luas agar dapat terjangkau di semua lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat yang melek teknologi? Baik, terima kasih ya sudah mengirimkan WhatsApp-nya ini tanpa nama Bapak. Oh iya. Untuk yang tidak mau menyebutkan namanya, kami punya tim terpadu, insya Allah ini sudah keliling. Di samping promosi lewat medsos, kami juga langsung berkunjung ke beberapa tempat, terutama di pertemuan-pertemuan kader kesehatan di beberapa desa. Memang selama ini sudah 6 desa yang kami kunjungi, kami langsung menghadirkan dokter spesialis jiwa untuk menyampaikan masalah kesehatan jiwa di samping pelayanan Alamanda sendiri. Dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias, banyak interaksi. Oh, ternyata gini, gitulah, harus kita pahamkan masyarakat tentang kita harus siap untuk menghilangkan stigma tentang gangguan jiwa. Kesehatan jiwa itu ya Pak. Iya, memang masyarakat ini ya, terkadang itu mereka takut untuk memeriksakan, malu itu takut juga takut, itu Pak.
Nanti kalau sudah ada hasil pemeriksaannya, kalau hasilnya seperti ini, seperti apa gitu. Siap, ya. Makanya waktu kami sosialisasi memang teman psikiater ya, dokter spesialis jiwa menjelaskan, oh gangguan jiwa itu tidak mesti, kan ada gangguan jiwa ringan, berat. Sebelum ke berat, waktu ringan harus dideteksi dulu. Insya Allah dengan dideteksi waktu ringan, insya Allah bisa kita sembuhkan. Dan masyarakat bisa memahami, insya Allah. Iya, terima kasih nih Pak Dokter sudah dijawab pertanyaan dari tanpa nama ini tadi ya. Langkah RSUD ini sudah melakukan sosialisasi di beberapa wilayah ya untuk masyarakat. Dan itu juga. Iya, ini biar masyarakat juga tahu ya tentang kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa itu sangat-sangat penting sekali. Nah ini Bapak, mungkin apa yang melatar belakangi adanya layanan Alamanda Perekat Jiwa di Sragen ini Bapak? Apakah karena tingginya kesehatan jiwa di Sragen atau gangguan jiwa itu yang tinggi gitu sehingga adanya layanan Alamanda ini? Ya, memang salah satunya data dari RSI maupun dari Dinas Kesehatan, angka gangguan jiwa di Sragen lumayan tinggi. Kemudian juga selama ini kan tiap ada kasus harus kami rujuk. Padahal rumah sakit kami sendiri, SD Dr. Suhadi Sragen, ada Sarpras, ada SDM. Akhirnya kami ngambil kebijakan untuk kenapa tidak berani merawat sendiri di RSUD. Alhamdulillah kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan, baik ke Bupati, ke Bapak Sekda, beliau-beliaunya ACC untuk membuka layanan rawat inap itu. Gitu. Wah ini ya berarti tambah ini bangsal di RSUD Sragen ya Pak. Iya. Karena memang tingginya angka kesehatan jiwa atau gangguan jiwa itu tadi, sehingga RSUD Sragen untuk memberikan layanan tambahan yaitu Alamanda Perekat Jiwa. Nah ini Mitra Buana, masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon ataupun SMS ya di kesempatan siang hari ini, dan juga Anda bisa menuliskan komentar Anda di Instagram RSUD Sragen. Nah ini Bapak, sebelum kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita dan masih seputar mengenal layanan Alamanda Perekat Jiwa di RSUD Kabupaten Sragen, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen di kesempatan siang hari ini yang membahas tema mengenai mengenal layanan rawat inap jiwa Alamanda Perekat Jiwa. Dan siang hari ini ya masih bersama dengan narasumber kita ya, tamu yang sangat istimewa, Direktur RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, Bapak Dr. Joko Haryono MKes. Dan masih kami tunggu atensi Anda Mitra Buana melalui line telepon di 02718907999 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui akun Instagram di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Nah ini tadi ya kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Dokter mengenai Alamanda Perekat Jiwa, salah satu layanan terbaru yang ada di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, di mana ini melayani penanganan gangguan jiwa dari jiwa yang berat, kemudian pemulihan dan reintegrasi sosial, dan juga Alamanda Perekat Jiwa ini membuka layanan 24 jam dan membuka hotline Alamanda melalui nomor WhatsApp. Nah ini Pak Dokter, memang ini luar biasa sekali ya untuk layanan Alamanda Perekat Jiwa. Nah ini bicara soal gangguan jiwa, kadang masyarakat masih menyimpan stigma negatif. Nah ini bagaimana RSUD Sragen memandang hal ini Bapak? Iya Mbak Dewi, hal itu memang benar kenyataan di masyarakat ya. Oleh karena itu SD Dr. Suhadi Sragen sangat menyadari bahwa stigma terhadap gangguan jiwa itu masih menjadi tantangan terbesar dalam layanan kesehatan mental. Stigma inilah yang sering membuat
pasien atau masyarakat yang sakit gangguan jiwa enggan mencari bantuan, bahkan hal tersebut memperburuk kondisi si pasien tersebut karena tidak ditangani sejak dini. Dan kami memandang stigma tersebut bukan hanya sebagai masalah sosial saja, tapi juga sebagai penghalang utama dalam proses pemulihan. Oleh karena itu RSUD Dr. Suhadi Priyono Sragen berkomitmen untuk menghapus stigma melalui pendekatan edukatif, kemudian kolaboratif, dan juga secara humanis melalui Alamanda Berkat Jiwa ini. Ya, melalui sosialisasi itu tadi ya Bapak ya. Kita kerjasama itu pendekatan insya Allah, dan teman-teman di keperawatan itu sudah dilatih untuk itu. Jadi itu ya Mitra Buana, untuk masyarakat yang mungkin masih memandang negatif ya mengenai gangguan jiwa di Sragen, ini memang salah satu tantangan ya untuk layanan Alamanda Berkat Jiwa di RSUD Sragen ya. Jadi memang membutuhkan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan juga humanis. Melalui Alamanda Berkat Jiwa ini RSUD melakukan sosialisasi ke beberapa wilayah untuk mensosialisasikan mengenai layanan Alamanda Berkat Jiwa ini ya Bapak ya. Nah, ini penting sekali ya Bapak. Mungkin ada pelatihan Pak, pelatihan khusus bagi petugas di Alamanda ini. Iya, jelas ada. Karena petugas di rumah sakit yang jaga di unit rawat inap jiwa Alamanda itu dibekali dengan pelatihan khusus dan berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan empati dan aman bagi pasien. Karena kami menyadari bahwa merawat pasien dengan gangguan jiwa itu memerlukan keahlian khusus. Tidak sama dengan pasien-pasien yang lain. Perlu kesabaran dan pendekatan yang sangat manusiawi, termasuk pelatihan intervensi krisis, karena kondisi krisis, dan komunikasi terapeutik, serta manajemen stres juga sangat dibutuhkan di sana, dan pelatihan-pelatihan etika dan perlindungan HAM. Jangan sampai kita ngerawat itu nanti malah itu HAM-nya gitu. Dan insya Allah teman-teman keperawatan di Bangsal Alamanda sudah dilatih itu. Nah ini ya, untuk petugas di Alamanda Berkat Jiwa ini sudah diberikan pelatihan khusus ya Mitra Buana untuk menangani pasien-pasien dengan gangguan jiwa tersebut. Jadi para petugas ini ya tentu memerlukan keahlian, kesabaran, dan juga pendekatan yang manusiawi bagi pasiennya. Bapak, ini ada pertanyaan yang masuk Pak dari Rizky Hapsari ya. Selamat siang. Ini bagaimana jika ada pasien tanpa identitas, apakah dapat dilayani? Dan setelah menjalani perawatan kelanjutan pasien tanpa identitas itu bagaimana? Bismillah, insya Allah bisa dilayani karena kami berkolaborasi, bekerja sama dengan dinas sosial, dan nanti untuk pelacakan identitasnya dengan dinas sosial, dan juga nanti setelah perawatan selesai, ada pemulihan, nanti kita juga bersama dinas sosial di rumah singgah juga. Insya Allah bisa, silakan untuk bila menemukan ada warga atau yang tanpa identitas dengan gangguan jiwa, silahkan bisa ke Alamanda. Nah ini ya Mitra Buana, mungkin Anda di sekitar Anda ya menemukan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa tanpa identitas, mungkin bisa langsung melaporkan ya, nanti bisa ditangani di Alamanda Berkat Jiwa ini. Dan tentunya ini RSUD juga bekerja sama dengan dinas sosial seperti itu. Nantinya setelah pasien ini pulih, tidak hanya di situ saja pasien dilepaskan begitu saja, namun nantinya setelah pasien pulih dan belum dipertemukan dengan keluarganya, nah ini akan dirawat terlebih dahulu di rumah singgah dari dinas sosial Sragen. Nah ini Bapak, bagaimana lingkungan fisik di unit Alamanda, apakah ramah dan aman? Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin, sangat memperhatikan kenyamanan di ruang perawatan Alamanda. Di sana juga ada ruang terbuka dan ada ruang untuk aktivitas seni dan ruang terapi,
sehingga keamanan tetap dijaga tanpa membuat suasana yang menekan. Makanya ini ada tadi Alamanda Perekat Jiwa kan secara komprehensif, jadi ada keberlanjutan. Nanti insya Allah yang sudah ada pemulihan, ada mengarah kesembuhan, nanti kita juga kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan gitu. Dari itu pasien itu punya keahlian apa, nanti kita coba kita buat pelatihan ke depannya, sehingga selesai perawatan itu nanti bisa diterima di masyarakat. Itu harus karena punya kesibukan, gitu. Misalnya punya keahlian apa, mau kayak jahit dan macam-macam, pokoknya keahlian khusus nanti di masyarakat bisa terima, tidak keluar dari rumah sakit nanti hanya mengurung diri di kamar, ya ini nanti sangat berisiko kambuh lagi, harus dibuat kesibukan. Itu masyarakat yang pasien itu harus buat sibuk. Jadi itu ya Mitra Buana, tidak hanya berhenti di situ saja ya ternyata Alamanda Perekat Jiwa. Nah ini tidak hanya berkolaborasi dengan 1-2 instansi saja, namun juga beberapa instansi terkait ya Bapak, seperti dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah ini nanti pasien kalau sudah sembuh bisa diberikan pelatihan ya, biar mereka itu tidak gabut ya Pak ya. Biar tidak ini ya, ada kesibukan ya, tidak mager. Nanti kalau mager malah bahaya. Bisa kambuh lagi nanti. Bisa kambuh lagi. Iya. Nah ini cukup luar biasa sekali ya untuk penanganan di Alamanda Perekat Jiwa ini ya. Memang dibutuhkan para SDM atau petugas yang dengan kesabarannya yang harus dilatih dulu ya Pak ya. Itu juga ada ruang terbuka, kalau pagi ini dibawa di luar sambil dibuat happy lah, maksudnya itu berjemur. Nah itu kan otomatis semakin itu dari. Nah ini Bapak, dari beberapa pasien yang mungkin saat ini dirawat inap di RSUD atau di Alamanda Perekat Jiwa, ini apakah keluarga pasien juga ikut terlibat dalam proses penyembuhannya? Keluarga sangat bisa sekali, makanya kita libatkan keluarga, karena kami percaya pemulihan lebih efektif bila keluarga mendukung, sehingga kita ada edukasi untuk keluarga agar memahami kondisi pasien dan cara mendampinginya. Jadi di dalam ruangan itu kita juga mempersilahkan keluarga untuk langsung berinteraksi dengan pasiennya di sana itu. Tapi sebelumnya keluarga sudah kita edukasi, oh ini pasien ini harus ini, hati-hati ini. Insya Allah itu sangat membantu sekali proses pemulihan dari pasiennya. Nah ini Pak Dokter, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami ya. Siang Mbak Dewi, Pak Dir gitu ya. Selamat siang juga. Untuk perawatan Alamanda ini apa bisa pakai BPJS? Terima kasih. Dari Pak Eko di Teguhan Pak. Sangat bisa. Oh sangat bisa sekali. Iya tadi sudah disampaikan Pak Dokter. Pakai BPJS umum silakan dari BPJS umum bisa, rujukan juga bisa ya Pak ya. Yang ini Pak Eko di Teguhan sudah dijawab sama Pak Dokter. Untuk perawatan Alamanda di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen ini bisa menggunakan BPJS. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Siang Mbak Dewi dan Pak Dokter, mohon info berapa daya tampung dari Alamanda mengingat bangsalnya tidak besar seperti RSJ di Solo. Dari Astuti di Puro Asri. Untuk sementara ini kami buka 10 tempat tidur, tapi nanti lihat waktu operasional gimana. Insya Allah ya kalau kita maksimalkan bangsal itu bisa sekitar 20-30 bisa, tapi ini sementara kita coba 10 dulu, karena juga kita harus melihat tentang SDM yang sudah terlatih penanganan jiwa. Nanti sambil berjalan lalu perlu tambah, nanti kita tambah. Oh begitu. Jadi untuk sementara ini baru 10 ya, setelah di launching ini ya Mitra Buana. Iya Mitra Buana, ini untuk Alamanda Perekat Jiwa ini juga sudah di launching oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas ya beberapa waktu yang lalu, dan tentunya ini merupakan salah satu inovasi dari RSUD Kabupaten Sragen untuk mempercepat pembangunan di daerah Sragen dan juga untuk kemajuan di Sragen tentunya ya Bapak ya. Nah ini Bapak, dalam kasus darurat apakah Alamanda menerima pasien secara langsung? Insya Allah
siap ya, 24 jam untuk menangani kasus gawat darurat jiwa. Tapi ada prosedur di secara triase ya, kita diperiksa oleh dokter di IGD tadi yang disampaikan depan, itu perlu masuk rawat inap atau bisa rawat jalan, kemudian dievaluasi medis sebelum pasien dimasukkan ke unit Alamanda itu. Jadi ada prosedurnya. Siap, kita 24 jam siap. Iya. Nah ini 24 jam ya, dan juga membuka hotline Alamanda. Tadi sudah disampaikan ya untuk hotline-nya ya. Nanti bisa di akhir Dewi sampaikan kembali ya. Nah ini ada pertanyaan yang masuk kembali Pak Dokter di WhatsApp kami. Apakah ada pembedaan pasien dengan tingkatan gangguan jiwa? Dari Revo. Ya, terima kasih buat Revo. Ada, di sana ada ruang untuk pasien akut maupun subakut, beda-beda, tidak dicampurkan. Nanti kan itu dari dokter spesialis jiwanya yang akan menempatkan, oh ini di ruang ini akut, oh ini subakut. Termasuk kita juga bedakan, tidak campur ya Pak, tidak campur. Ada ruang laki-laki, ada untuk wanita juga kan beda-beda. Berarti ini tidak satu ruangan tuh dicampur wanita tidak, dan itu tidak. Gitu. Bahaya diri sendiri nih. Oh bahaya ya Pak ya, meskipun gangguan jiwa. Beda-beda. Oh gitu ya. Nah ini ya buat Revo sudah dijawab sama Pak Dokter, ada pembedaan ruangannya ya. Untuk ruangan perempuan, wanita dan juga laki-laki ini juga dibedakan gitu. Nah ini Bapak, ada tidak program pemulihan jangka panjang setelah rawat inap selesai? Seperti sampaikan tadi ya, tentu ada. Kami punya layanan konsultasi lanjutan. Jadi karena gangguan jiwa tidak selesai rawat langsung itu kan enggak, tapi pasti perlu kontrol dan macam-macam. Kita akan menyediakan untuk konsultasi lanjutannya. Kemudian ada terapi kelompok dan pemantauan rutin agar pasien kembali produktif di lingkungan sosialnya. Makanya sebisa mungkin keluar dari itu bisa diterima oleh masyarakat. Makanya kita ada tadi pelatihan, kita usahakan setelah selesai dirawat di Alamanda bisa langsung diterima oleh masyarakat. Itu salah satu juga untuk mengurangi stigma di masyarakat. Biasanya kan pulang dari rawat jiwa kan yang tetangganya pada menjauh, takut betul, itu betul. Gitu. Ini seperti yang ini ya, penyakit HIV itu juga ya Pak ya. Nggak boleh jauh ya harusnya kita. Iya. Nah ini Mitra Buana, jangan menjauhi ya. Memang ya ini masyarakat selalu memandang yang negatif ya, tentang gangguan jiwa gitu ya. Ternyata ini ada program pemulihan jangka panjang ya dari RSUD. Ini setelah rawat inap. Seperti yang sudah Pak Dokter sampaikan tadi, di sana ada layanan konsultasi lanjutan, kemudian ada terapi kelompok dan juga pemantauan rutin agar pasien bisa kembali produktif di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat. Nah ini Bapak, pernah tidak ada pasien yang berhasil pulih dan berbagi kisahnya? Ada ya sementara, tapi kembali lagi nanti kadang orang tuanya yang tadi masih ada stigma tadi, mau cerita kan masih ada merasa malu, jadi belum itu. Tapi insya Allah dengan kita pendekatan, kita sosialisasi nanti akan terbuka, bisa cerita, bisa menyampaikan testimoni ke masyarakat yang lain, gimana perawatan di Alamanda itu, harapan kami itu. Nah itu ya Mitra Buana, mungkin setelah nanti adanya layanan Alamanda Perkat Jiwa ini, masyarakat tidak memandang sebelah mata lagi nih mengenai kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa ya. Nah ini Bapak, sungguh menarik sekali ya perbincangan kita siang hari ini di talkshow kesehatan ya bersama dengan RSUD Sragen, dan siang hari ini Pak Direktur Pak Direktur RSUD Sragen ini juga hadir langsung ya di studio kami gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Oh iya, dari Bumiko di Kadipiro Sambirejo ini. Mbak Dewi, nomor HP-nya tolong disebut lagi pelan-pelan ya Mbak Dewi. Oke, nanti ya Bu Miko di akhir-akhir pasti nanti Dewi sebut lagi gitu ya. Saras 008. Saras 008 belakangnya Bun. Baik, ini dari YouTube-nya channel Buana Asri Bapak, ada pertanyaan dari Doni Prastio, nama akunnya. Untuk orang sakit jiwa yang tidak punya keluarga atau dari keluarga yang kurang mampu, bagaimana penanganannya?
bisa ya, seperti tadi yang tidak ada identitas, kalau sama dan kita tidak akan membeda-bedakan pasien itu punya keluarga atau enggak, dan insya Allah seperti tadi masalah untuk identitas kan kerjasama dengan dinas sosial, nanti ada solusinya gimana ke depannya, bisa langsung nanti ke Alamanda bisa. Nah itu ya untuk Pak Doni Prasetyo sudah dijawab sama Pak Dokter, bisa ya untuk gangguan masyarakat dengan gangguan jiwa tanpa identitas. Nah ini RSUD bekerja sama dengan dinas sosial, nantinya kalau pasien ini sudah sembuh, sudah pulih, bisa nanti dengan dinas sosial untuk ditempatkan di rumah singgah terlebih dahulu sampai keluarga datang atau menjemputnya, seperti itu ya. Wah ini menarik sekali ya Pak Dokter ya siang hari ini mengenai kesehatan mental, kesehatan jiwa yang tentunya ini penting juga untuk kita semuanya, namun masyarakat juga masih kadang malu atau takut untuk memeriksakan kesehatan mentalnya Bapak. Dan ini Pak Dokter, karena juga keterbatasan waktu, mungkin dari beberapa materi atau bincang-bincang kita siang hari ini ya, apa yang bisa diambil gitu? Harapan kami ke depan adalah menjadikan RSUD Dr. Suhadi Priyonogo Sragen sebagai pusat rujukan untuk layanan kesehatan jiwa yang unggul, inklusif, dan berbasis komunitas. Seperti Arwin kan tadi saling ada kerjasama dengan stakeholder yang lain. Kami ingin masyarakat Sragen dan sekitarnya memiliki akses yang mudah, cepat, dan bermartabat terhadap layanan kesehatan jiwa, tanpa takut, tanpa malu, dan tanpa stigma. Karena beberapa harapan khusus yang ingin kami wujudkan yaitu pengembangan layanan Alamanda sendiri, termasuk rehabilitasi komunitas dan penguatan kolaborasi yang sudah kami bina selama ini investor untuk menciptakan lingkungan yang peduli kesehatan jiwa. Karena kami percaya dengan kerjasama yang solid, insya Allah pendekatan yang humanis, pelayanan yang berkelanjutan, Kabupaten Sragen kedepannya bisa menjadi contoh daerah yang peduli, yang tanggap dan berdaya dalam menghadapi isu kesehatan jiwa. Iya, nah ini ya closing statement yang cukup menarik. Satu kalimat lagi Mbak Dewi, gangguan jiwa bukan akhir segalanya. Wah keren sekali. Bersama Alamanda Berkat Jiwa, harapan itu masih ada. Bisa Pak diulang lagi Pak? Gangguan jiwa bukan akhir segalanya, dengan Alamanda Berkat Jiwa harapan itu masih ada. Ya, terima kasih nih Pak Dokter, Pak Direktur yang sudah hadir ya bersama kami ya. Memang ya sesuai dengan kepanjangannya Alamanda Berkat Jiwa. Atasi gejala agar tetap bermartabat dan berdaya dengan pelayanan komprehensif kesehatan jiwa. Tentunya ini tidak hanya RSUD tidak hanya bekerja sendiri, namun dibutuhkan kolaborasi dan juga sinergi dengan stakeholder lainnya seperti dinas sosial ataupun dari dinas tenaga kerja untuk saling berkolaborasi, dinas kesehatan juga ya, banyak sekali nih ya Mitra Buana. Nah ini memang banyak juga ini yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya mengenai Alamanda Berkat Jiwa, dan semoga dengan hadirnya inovasi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonogo Sragen ini, Alamanda Berkat Jiwa ini bisa menjadi contoh ya bagi daerah lain, di mana Kabupaten Sragen ini menjadi daerah yang peduli, tanggap, dan berdaya dalam menghadapi isu kesehatan jiwa. Dan sesuai yang tadi sudah disampaikan Pak Dokter ya, gangguan jiwa bukan akhir segalanya. Nah itu ya. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk hadirannya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah disampaikan. Semoga Alamanda Berkat Jiwa bisa merekatkan kita semuanya, dan bagi para pasien yang dirawat di Alamanda ini juga segera pulih, bisa diterima di masyarakat kembali. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonogo Kabupaten Sragen mengenai tema kita yaitu mengenal layanan rawat inap jiwa Alamanda Berkat Jiwa. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Joko Haryono ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, dan inovasi ini juga terus
berkelanjutan untuk membangun Sragen lebih baik lagi. Dan saya Dewi Ratih undur diri juga beserta tim yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda dan selamat siang.